Ke-94, interogasi. Beb, kamu gak kangen apa? Kok tiba-tiba cuti sih? Ada apaan? Tanya Tasya, salah satu temannya kuliah di kampus. Iya ada urusan penting. Keluargaku sakit dan harus ada yang jaga. Jadinya aku cuti deh. Balas Baby sekenanya. Posisinya ada di dalam rumah dan suaminya sedang baca kitab entah apa itu. Konon hari ini Hamad akan mulai ngajar di pondok untuk mengisi aktivitas. Walau tak sepadat dulu. Kini ia mulai dikasih jadwal oleh Gus Hanan. Ya, kabar pria itu sedikit menyedihkan. Kini malah Gus Hanan yang kurusan. Dia lelah. Super lelah. Katanya dia mengambil 50% jadwal Hamad yang dulu. Plus jadwalnya dia yang padat juga. Jadi, sepertinya pria itu standby terus di pondok ngajar. Dari sana ke sini. Udah kayak kitiran. Main dong. Kita semua lagi di rumahnya Bruno nih. Ada pesta cilok. Haha. Ditraktir Kak Ido. Kita kemarin dapat nilai bagus semua di tugas pertama dong. Di atas 78 semua. Jadinya kan A semua untuk tugas Nirmala Perdana. Weh. Keren deh kalian. Balas Baby cepat dan salut. Jangan keren-keren doang. Kamu kesini Beb. Apa minta dijemput? Ini si Bruno Kak Ido mau kok jemput kamu. Ujar Tasya setelah menekankan kalau Bruno dan Kak Ido mau jemput. Hahaha. Gak usah. Aku kalau keluar harus minta izin dulu. Nanti aku kabari. Lagian, aku kesana ngapain Tas? Kan aku gak bisa ngerjain tugas juga. Ya kan dia mau ngapain lagi. Terus mau izinnya gimana sama Hamad? Oh ya, kalau kalian tanya, apa ada lanjutannya setelah kejadian terakhir hampir bin nyaris terjadi perhuk N? Jawabannya tidak. Hamad malah membahas apa saja yang akan terjadi di pertemuan di Jakarta itu. Dia menceritakan kembali semua penjelasan yang ia dapat dari Pak Kiai. Buyar sudah. Baby berdiri dan berjalan mendekati Hamad yang duduk di ruang tamu mini mereka. Dengan kedua kaki dilipat dan di depannya ada sebuah bantal. Di atas bantal itu baru ia letakkan kitab yang lumayan tebal itu. Baby duduk di dekatnya dan berdeham pelan. Mas, aku mau izin keluar. Mau ketemuan sama teman kampus. Mereka bingung kok aku tiba-tiba cuti. Gitu. Tugas yang kami latihan kerjain bersama sudah selesai. Aku juga mau lihat. Kayak apaan mereka ngerjainnya, boleh? Tanya Baby sedikit gak fokus. Dia merasa alasannya kurang kuat. Ia sudah mengira. 90% ia akan ditolak. Ada lebih banyak alasan ia akan ditolak dibanding diizinin. Maksudnya, tak ada urgensi di jadwal dadakan ini. Iya. Mau diantar? Tanyanya dengan tenang. Diantar? Gak usah Mas. Gak apa-apa aku jalan sendiri. Aku pergi kumpul di rumah temanku kok. Nanti aku jalan kaki aja. Gak jauh. Ucap Baby kaget sendiri. Kalau aku mau nganter. Gak boleh. Tanyanya kini sudah menutup kitab dan menatap Baby lurus. Bukannya kamu mau ngajar abis ini? Dia mengangguk. Aku ngajar setelah nganterin kamu. Udah siap-siap Gi? Lah, kok gampang? Iya deh. Baby berdiri dan ia menyiapkan dirinya. Ganti baju, pakai kaos kaki, pakai bedak tipis-tipis, lalu mengambil tas yang ia isi dengan tablet dan beberapa alat tulis. Ya kali aja, mau ngerjain apa gitu, dia mau join. Setelah selesai, Hamad juga ikutan berdiri dan mengambil jaketnya. Dengan tenangnya dia berjalan keluar, 2 langkah di depan Baby. Tak menggandeng tangannya, mereka jalan sendiri-sendiri. Setelah sampai di parkiran, seperti biasa, Baby diminta memakai helm. Juga Hamad. Pegangan. Itu saja yang dia ucap. Tiba di depan rumahnya Bruno. Bukannya dia balik arah untuk pulang. Lah kok dia malah naruh helm di motor dan ikutan turun. Baby berbalik. Malah di depan sana anak-anak yang lain udah ngeliatin lagi. Duh, Mas, kamu mau kemana? Ke dalam. Gak boleh. Tanyanya semi ketus. Lah kok? Baby langsung ingat. Ini Hamadnya yang dulu. Kok bisa berubah begini modelan Iron Man dipencet tombolnya sih?
Tadinya dia manis unyu-unyu bergombal ria. Kok Jetty balik lagi ketusnya? Ya boleh. Tapi kan ini rumah teman aku. Mahasiswa seni semua. Kamu kan? Baby mau bilang kamu kan Ustadz. Mana nyambung sama anak seni. Tapi dia sudah menerka ada titik lemah dalam argumen itu. Lah Hamad sendiri nikah sama anak seni. Gak cocok di mana. Plus, kalau Baby ngelarang lagi, Hamad bisa curiga. Nyembunyian apa kamu dari aku? Lah kan berabe kalau begitu. Terus? Gak boleh. Boleh apa enggak? Tanyanya ketus. Sumpah. Ini Hamad Bukhari yang bicara. Hamadnya yang dulu galak itu. Minus dia lebih kurus aja. Baby yang tak percaya. Karena nada tadi hanya terucap dulu sekali. Dulu waktu Hamad lagi ketus-ketusnya. Lah kok sekarang balik begini lagi ini orang? Boleh gak ya? Kalau dibolehin nanti jadinya canggung di dalam. Tapi kalau dilarang nanti bisa tambah curigation dia. Ya gak sih? Tapi, penanggulangan yang terakhir kayaknya lebih memungkinkan. Mas, aku cuma sebentar. Dan kan gak enak. Masa aku bawa cowok ke sana? Aku sungkan dan jadinya canggung nanti. Aku insya Allah pulang ke rumah gak sampai 2 jam deh. Sama perjalanannya itu. Bentar doang. Mereka cuma bingung kok aku tiba-tiba cuti. Padahal aku udah siapin semua persiapan buat tugas ini. Jelas Baby panjang kali lebar. Ia sekali melirik ke arah suaminya yang masih berdiri tegak dengan tatapan setajam lang itu. Serem bener dah. Gitu ya? Baik. Kalau gitu, aku tunggu di rumah dalam 2 jam maksimal. Dia lalu berbalik dan berjalan menuju motor. Sumpah, ini orang napes sih? Baby yang masih dibuat heran dengan kelakuan Hamad yang sebenarnya normal untuk level Hamad. Tapi karena kini dia Hamad yang berbeda. Rasanya super aneh. Biasanya dia nggak pernah ketus. Matanya juga tak pernah menatapnya sedalam dan seketus itu. Oi, ngapain di situ terus? Ayo masuk. Ucap Bruno yang dari tadi udah nongkrong di depan rumahnya. Ada sekitar 5 orang duduk di depan nonton drama gratisan barusan. Semuanya memandang Baby heran. Bentar. Jawab Baby. Ia menunggu sampai sosok Hamad menghilang dari pandangan. Baby berjalan dan melambai melempar senyum. Hai, Assalamualaikum. Sapanya, salam itu dijawab semua orang. Bahkan yang di dalam juga. Di dalam juga ada Kak Ido. Ya iyalah. Yang traktir konon Kak Ido. Itu siapa sih, Beb? Kok galak bener? Kakak kamu ya? Tanya Bruno kepo. Baby yang bingung mengangguk aja. Biar cepat. Lagi gak enak badan dia. Aku cuti karena dapat kabar dia sakit keras. Dan berminggu-minggu dirawat di rumah. Bedres total. Gak ada yang rawat selain aku. Jetty ya. Mending aku cuti aja dulu. Jelasnya kepada Bruno dan hal ini juga seperti klarifikasi. Kenapa Baby sampai cuti kuliah? Gitu. Tapi kok Siger gitu? Wajahnya Siger. Galak malah. Orang sakit kan gak bisa naik motor dan galak begitu Beb. Nganterin lagi. Si Bruno pakai nanya segala lagi. Baby mendengus. Ini interogasi ya? Banyak bener. Mana ciloknya? Ngeles. Baby nyelonong masuk. Di sana lebih banyak perempuan dibanding lelakinya. Karena di luar para lelaki nyambi minum kopi dan ngerokok. Sementara di dalam para perempuan sibuk makan gorengan. Cilok dan pop ice dingin yang sudah diblend ala-ala sambil ngerjain proyek lainnya. Ya enaknya di sini sih. Ruangannya luas. Ada kamar mandi di dalam. Citi gak repot kalau ngapa-ngapain. Plus di sekeliling rumah Bruno itu seperti kebun. Dan si pemilik rumah gak masalah kalau banyak mahasiswa ngumpul di sini asalkan gak laki perempuan berduaan di dalam. Ya intinya ramai-ramai bolehlah. Makanya ini dijadikan base camp. Plus dekat kampus dan banyak orang jualan makanan untuk amunisi belajar bareng. Hai. Duduk Beb. Ajak Tasya. Ia duduk dan memandangi tugas yang sedang dikerjakan. Kayaknya mereka kini ada tugas yang berhubungan dengan paku. Ada kardus-kardus paku dan beberapa palu di lantai. Hanya Reni yang sudah mulai memaku papan miliknya.
sementara yang lain masih membuat draft. Tugas ya? Never ending lah pokoknya. Nasib. Keluh Reni. Tapi seru kayaknya. Ucap Baby melipat kedua kakinya di depan dada. Seru. Ini papan kedua gue. Ini lihat tangan gue udah jadi tumbal. Reni menunjukkan tangannya yang banyak pleserannya. Baby meringis. Ya setidaknya kamu pusing dan sakit karena tugas Ren. Gak kayak aku, yang sedih, bingung dan gundah selama ini karena hal berbau mistis. Baby meringis. Dia menonton lagi dan hanya asik melihat-lihat draft temannya. Rencana lanjut kapan, Beb? Ya semester depan lah. Kalau ada semester pendek, aku mau ambil juga. Buat ngejar. Kalau bisa sih. Ucapnya lagi. Konsul GME Kaido. Dimanfaatin sumber daya yang ada. Daripada nyesel nanti nambah setahun. Usul Tasya dan Baby mengangguk saja setuju. Mereka hanya diam lama. Karena setelahnya semua lelaki di depan yang tadinya rokokan sudah kumpul dan mulai ngerjain lagi. Beb, kapan mau lanjut? Itu Kaido. Pertanyaan yang sama. Semester depan. Oh ya kak, apa bisa ya aku ambil semester pendek nanti? Ya nanti bisa. Tapi nunggu semester depannya lagi. Ya tenang aja aku bantuin. Beb, bentar deh. Minta waktunya bentar aja, ada yang mau ditanyain. Ucapnya sopan. Baby bingung lalu celingukan. Heran dong. Kenapa? Kok tumben? Kalau kamu ragu, ajak Bruno aja. Atau Tasya. Gak dia apa-apain kok. Ledeknya dan Tasya cekikikan. Meik aja. Mending gue sih. Bruno menyahut. Kalau cewek, alamat nyebar mah, kabar sekecil apapun itu. Because, ember bocor gak bisa dilem. Ledek Bruno kepada Tasya, dan Tasya merengut. Awas lu ya. Baby mengangguk, akhirnya Bruno yang ikut ke depan. Karena Kaido ngajakin bicaranya ke depan. Mereka duduk. Dan Bruno menutup pintunya. Biar tak terdengar teman-teman di dalam. Ini mau katakan cinta apa gimana ini? Perlu ada dokumentasi. Biar gue yang moto gitu? Ledeknya. Baby mendengus ke arah Bruno. Enggak. Beb, saya mau tanya. Kamu jujur aja. Kita nggak akan ada yang ngejuj kamu. 1. Aku mau tanya. Pria itu siapa? Pasti dia bukan kakak kamu, kan? Tanya Kaido dengan tatapan mata yang penuh arti. Maksudnya? Ngeles. Tapi bingung mau ngeles kemana dia. Bruno duduk anteng. Menyimak aja. Dia dan Baby masih tak tahu kemana ujung dan arah pembicaraan ini. Gini Beb. Entah pria itu hubungannya apa sama kamu. Tapi, yang jelas pria itu gak beres. Kok bisa gak beres? Dari mananya yang gak beres? Cecar Baby. Ada aura gelap di dia. Yang mungkin gak bisa dilihat orang lain. Kebetulan dari kecil aku bisa lihat. Dan dari wajahnya. Perawakannya. Apa dia yang selama ini kamu rawat itu? Baby mengangguk. Dia sakit apa? Ini beneran seperti diinterogasi. Susah ngejelasinnya. Gimana ya? Balas Baby serba salah. Pasti berhubungan dengan gak medis kan? Tembaknya lagi. Baby mengangguk dengan wajah kaget. Dia masih ada sisa jejaknya Beb. Masih ada. Dia itu kena pelet. Guna-guna. Kayaknya ada perempuan yang naksir dia. Tapi peletnya itu gak kena sempurna. Jadi dia linglung. Kadang ingat kadang enggak. Gitu kan? Kok? Tapi dia itu. Baby menggaruk kepalanya. Udah cerita aja Beb. Dari awal. Kali aja aku bisa bantu. Ajakan itu akhirnya disanggupi. Baby menoleh ke arah Bruno. Dan pria yang suka bicara sompral itu seperti mengunci bibirnya dengan tangan dan kunci tak kasat mata. Berjanji akan jaga rahasia. Baby menceritakan kalau Hamad itu adalah suaminya. Dan beberapa hari lalu dia pergi bersama tim ke sebuah desa. Dia menceritakan kondisi Hamad waktu ditemukan. Lalu semua cerita Hamad mengenai sosok perempuan di dalam mimpinya itu. Walau sampai sekarang dia gak ingat aku. Katanya dia mau mulai hidup dan memori itu sama aku.
Kamu akan ngerasa ini aneh, Beb. Walau aku kaget dan kecewa karena dengar kamu udah nikah. Kaido diam sebentar. Baby mendongak kaget. Masa kamu gak nyadar saya suka sama kamu? Ya sudah. Lanjut. Dia itu bukan kena pasti desa itu. Tapi setelah meninggalkan desa itu. Bukan urusan desa itu sepertinya. Orang lain yang suka sama dia. Dibuat dia melupakan istrinya. Benci dengan istrinya. Mungkin. Ini mungkin ya. Saya juga kurang tahu karena gak ada di sampingnya kala itu. Kalau tak ada pelindung di sekitarnya. Orang itu udah lupa segala-galanya, Beb. Kan dia sekarang masih sama kamu. Kalau pelet itu sempurna kena ke dia. Dia udah pasti gak akan mau dekat sama kamu. Dan udah sama perempuan itu. Baby bertambah bingung. Jeti, ini bukan perbuatan dukun itu. Mungkin dukun itu juga. Kalau siapa dukunnya? Saya gak tahu. Yang jelas pasti dia gak sempurna. Tapi tetap ada efeknya. Nah, intinya adalah, Hamad itu mau dibuat suka sama perempuan itu. Tapi tak sempurna. Akhirnya dia hanya lupa sama kamu. Atau gak suka sama kamu. Masa kamu gak ngerasa aneh sih sama kelakuannya? Dia itu gak 100% kalau sama kamu. Ada yang bergejolak di dalam dirinya. Tapi, dia malah lebih baik dan gak ketus sama aku. Dibanding dulu. Yaitu aku gak tahu. Tapi dari cerita kamu. Itu yang bisa aku simpulkan. Ada yang melet dia. Itu jelas banget, tapi gak sempurna. Terus, aku harus gimana dong, Kak? Aku kan gak ngerti. Selama ini kami ngaji dan semuanya bareng. Bahkan dia bentar lagi akan ngajar. Itu bagus. Yaitu yang buat dia lebih baik, kan? Sebelumnya dia lebih parah. Tebaknya. Dan Baby mengangguk. Baiknya. Tetap ibadah. Dekatkan diri ke Allah. Kamu doakan. Dan kalau bisa kamu tinggalkan dulu tempat ini. Yang agak jauh. Usulnya. Baby diam. Lama. Kabar ini membuatnya syak. Ada yang melek. Kok bisa? Walau dia sadar banyak yang naksir Hamad. Tapi semuanya kan orang yang ngerti agama. Masa sih? Make cara beginian. Lalu Baby Jeti mencocokologi sendiri. Ceritanya Hamad dan Gus Hanan mengenai angin yang masuk ke dada. Dan buat Hamad sakit dan lemah. Lalu endingnya dia tumbang. Apa jangan-jangan itu serangan beda lagi? Jeti mungkin Hamad ini diserang dua kekuatan itu bersamaan. Dan tumbang begini. Entah angin itu dari yang mana. Dukun yang mana. Tapi mungkin ada dua orang yang nyerang Hamad. Kami ada rencana ke Jakarta sih. Dalam beberapa minggu. Ucap Baby teringat akan planning itu. Itu bagus. Tapi kalau mau lebih aman sih, yang lewatin pulau, biar sekalian jauhnya. Usul Kaido lagi. Pulau Seribu aja, Beb. Kamu keliling dah tuh. Kan nyebrang pakai perahu tuh. Mayan lah. Judulnya nyebrang pulau kan, walau kecil. Kaido manggut-manggut. Bagus tuh. Coba deh, Beb. Syarat aja. Ikhtiar. Yang utama doa. Baby mengangguk. Makasih ya Kaido. Aku juga sebenarnya bingung sama perubahan suami aku. Dia kadang baik. Tapi tadi kok ketus banget. Aku juga heran. Keluhnya lagi. Ya sama-sama. Sesama manusia wajib membantu. Balas Kaido lagi. Elah. Teman banget lu, Beb. Masih kecil udah kawin. Apa gue mending nikah muda aja apa ya? Entar gue nunggu kelar kuliah. Yang gue taksir udah pada kawin lagi. Rugi di gue. Keluh Bruno dan membuat Kaido mencebik. Mau dimpanin apaan anak orang? Main kawinin aja. Cinta. Dan kasih sayang. Kelembutan. Ketulusan. Kasih. Sayang. Bruno menjawab sambil nyanyi.